Panjang ya teorinya ya. Uruguay masih tahu tuh gua tuh Recoba, tahu nggak lu Recoba? Siapa? Ya pemain bola lu. Bukan itu. Lalu siapa lagi? Iya sih. Uruguay siapa? Marcus Horizon tahu gua. Netfet. Netfet mah teman saya main bola dulu. Buset deh. yang larinya cepat itu kan yang apa? Mid kanan kan yang lari cepat banget kan. yang Fanny di band kan? Yang ini kan yang nickname-nya lokomotif dari ini kan. Oh, tahu saya, tenang. Jadi bahas men kelihatan umur nanti. Betul. Yang Fanny-nya di band kan? Iya, yang Fanny di band. Fanny di band sekarang. Ini dia nih, udah cukup ya Fanny-nya ya. Tapi masa sih save hero-nya Fanny doang? Gak mungkin dong. Baxia tetap ya menjadi ban juga, bahkan Vitality yang ban. Nah Oke. sekarang Ciko, ini strateginya dia mau nge-counter aja, ngelihat dari sebelah apa atau enggak dia akan tetap dengan strateginya misalnya ofensif aja gitu. Kayaknya tadi strategi ofensif udah paling bener deh. Offense lagi nih ya. Maksudnya sekarang kan Hilda open nih. Pilihannya dari Vitality dia pakai jungle tank atau dia pakai assassin dan ditabrak lagi sama Hilda seperti sebelumnya. Kalau mau jungle tank, Fredrin good option. Tapi karena Matilda di ban juga dengan mereka nih, jadi ya sebenarnya aku pengen bilang kayak mereka bisa ambil satunya, mungkin pick dua ketiganya ya, Lucas, Matilda itu bisa. Ya, Karena Matilda di ban ya agak sedikit beda. Kakashi, ayo bisa lagi. Hilda langsung kah? Langsung kah? lagi Hilda. Loh. Ini dia jurus ketempelan no jutsu. Buset deh, jurus ketempelan Jutsu. Hilda keluar, Harit masih ada. Tapi bentar nih, kalau misalkan memang dia ambil Hayabusa banget di first pick, harusnya dia udah ada jawaban juga Om. Betul. Kalau tidak dia akan saya yakin itu. Iya, mungkin kayak Valdir kah? Ya sangat jelas, sangat pasti. Tuh dia tuh sosok Navilera tuh. Waduh, Hilda udah keluar ya. Ciko tuh. Paling Aries nih gue lihat nih. Buset deh. Aduh, Jadi jangan Aries lanjut, itu jangan dilanjutkan. Stop. Oh, kita udah membahas dia. Enggak, stop. Saya udah lempar yang tadi di stop ya Om. Bisa. Dan Ranger ternyata bukan Harit ya. Aku kira mau Harit loh. Aku juga sempat pikir, oh mungkin karena si save-nya mau Joy nggak sih Om di 3? Bisa. Ya, kan? Joy, Jadi magical damage-nya jadi nggak terlalu over. Tapi antara Joy dan juga Hayabusa masih nggak sih? Apalagi kalau emang Hayabusa belum mengeluarkan dari shadow kill-nya. Ya kalau konsepnya dia pengen lead, harusnya ambilnya Harit dong. Iya, makanya Harit tadi. Tapi Haritnya diambil, sekarang ada Glue juga. Kencel lagi Haritnya. Ya, mau ke Joy kan sekarang? Kalau mau diambil Joy. Hope will find a way, even when Okay. all is forlorn. Ternyata Vexana untuk sedikit mengurangi mungkin ya pressure yang bisa dikasih dengan Glue nanti dengan spread-spreadnya dia. Itu dia efek sana ya. Kalau tadi kan kita udah ngelihat Glue versus Farami, satu menang satu kalah. Sekarang Vexana Versus Glue nih ya. sama-sama nih, sama-sama counter ya. Di atas kertas. Di atas kertas. Ya, kadang tapi kalau Vexana lebih susah ya karena blastnya dia itu terkadang miss kan, lama juga kan di set muter biasa udah cabut dulu nih buat Beda sama spread-spreadnya semburan juga. ya Om. Beda kalau sembur langsung saja. Cuh, Iya. kan langsung hilang semuanya. Joe headband. Oke, tidak akan dilempar nanti untuk Hildanya kalau sedang masuk ke dalam bush. Dan ini berarti band jungle juga oke sih kalau mau. Jungle yang lepas. Suyo ada. Terus tanker Fredrin. Bisa. Vitality-nya udah ada. Gue penasaran jungle-nya safe nanti masih berani assassin atau enggak? Saya berani-berani aja gak sih? Tapi opsi kemana Hanzo? Jangan Hanzo lah. Hanzo sekarang kayaknya udah Tapi apa? minus banget gak sih? Lancelot? Sebenarnya kalau mau yang benar-benar sakit tapi jarang keluar ya, Isun sih sakit banget. Oh, kalau lawan Haya susah banget Om. Asli. Tapi dia bisa buka mapnya, dia tuh lama banget buka mapnya dia. Iya. Bisa Iya, jadi Hanzo sih di kalau bait. memang berani bawa farming ya. Tapi gue lebih ke Lancelot sih. Hanzo-nya kebaca. Oke. Kelas. Oh, ada link. Iya, makanya tadi kalau gue tanya kalau memang dia mau link ya, kenapa dia nggak ngambil Haritnya? Jadi ada source magical juga ada physical kan. Iya. Joy masih open nih. Ya ada Joy juga. Cuman Joy lumayan bisa ditabrak-tabrak nanti. Lagi Joy lari di atas zaman first susah ya Tapi ya nggak ada opsi lagi Om. habisnya. Pilihannya ya kalau mau sekalian nih Joy. Tapi kalau misalkan nggak mau tetap ambil physical juga ya udah link or Lancelot.
Lancelot susah banget tapi. Tapi kan kalau assassin gak ada lagi opsinya Om. Apalagi Fighter Suyo mungkin masih bisa. Ya. Atau sekalian aja paksa dengan Fredrin. Xbox. Wah Xbox tanpa support Om. Iya, Xbox atau Alpha ya. Better Fredrin gak sih? Fred, iya, Fred paling oke sih. Cuman ada glue gini loh, jadi kayak dilema. Jadi Fredrin bisa dibawa pergi. Gak ada opsi aja sih. Udah gak ada opsi. Assassin ya Joy Lancelot, Link, tanknya Fredrin, apa Barat sama Barat Barat bagus Bagar, Barat bagus, Barat, iya bener. Berat sih kayaknya. Barat. Apa lu tadi? Jungle? Apanya? Jungle apa kira-kira? Buset deh, ini lagi tahu-tahu. Saber lu gila. Kayaknya enggak sih lu. Ya Allah, si Ajar. Lukas di band. Lukas Podolski nih. beda. Bukan Oh, iya. pemain bola lagi, aduh. Lempar lagi aja. Ya, Lukas Podolski itu Kali disambut sama Wawa. jelas dong. Itu top scorer juga tuh waktu itu ya. Dari negara Jerman ya. Betul. Jerman pakai J kan? Iya. Joy maksudnya kasih. Joy bisa Joy. Nah, balik mulu saya emang Pak. Ekstra ya Pak, saya bersih-bersih mulu Pak. Joy atau physical lagi Om? Ditahan sampai akhir banget loh ini. Gatot Kaca ya. Sampai terakhir banget. Dan ini dua udah batu banget loh Gatot Kaca Hilda. Tapi aku suka kalau tim fighter itu mereka pakai badang sih. Lawannya Ya, badang bisa banget juga buat ngelawan ya antara Hilda atau Gatot Kaca plus satunya mungkin mid laner random lah. Selena. Ini jawaban dari Hilda dulu deh. Hildanya mau dijawab apa? Hildanya ya. Dijawab pakai glue. Soalnya ya dari tadi Om itu Hilda bikin masalah banget kan. Ya, kalau mau main utility Valir aku bilang ya. Valir mid udah bakar Valir raja api. bakar-bakaran. Gimana teriakan apinya? Tapi itu Xbox, Xbox ya. api. Beda. Beda. Oh, tahu nggak kalau Xbox dipakai Experience jadi apa? Navi. Kacau dan Kadita. Unique pick dibawakan oleh Really? tim Vitality di saat-saat crucial seperti ini cukup genting sebenarnya. Kayak mereka bakal main combo antara Cho Kadita. Menurut gua Kadita bukan tipikal yang perlu combo Om. Oke, tapi ini Kadita mid loh. Iya ya. Kadita mid yang berarti dia kalau camping lama rugi. Link. Link keluar bener. Oke. Gua ngelihat draft yang berani banget dari Onyx, tapi gua nggak ngelihat solusi juga yang pasti dari Vitality untuk ngelawan Navilera. Iya kayak tadi di game pertama kan ya mereka sama-sama bisa punya escape ability lah antara Hayabusa dan juga Fanny kan. Di game kedua konsepnya sama. Cuman itu kan di antara mereka berdua doang. Kalau dari keseluruhan tim ya Hayabusa nih agak sulit juga nih hidupnya nih. tadi Iya lagi ya. sih. Mungkin hampir sama seperti tadi ya. Dan pemilihan dari Kadita ya itu juga untuk mengurangi efek-efek dari Hilda yang bisa masuk ke rumput kan biasanya Kadita duluan di dalam. Ya. Dan hari ini tuh user-user dari Glue itu berani-berani semua loh. Karena di Glue itu pick atas semua loh. Iya. Karena memang cukup power sih dia. Dan cukup mengherankan kenapa habis dia di revamp itu gak ada yang mau ambil dulu gitu loh. Ya. Dan akhirnya sekarang kita tahu kan Blue-nya yang mudah banget untuk bisa langsung nempel ke musuhnya nih. Dengan spread-spreadnya dia langsung naik ke atas juga yang membuat dia akhirnya menjadi top prio untuk EXP lane zaman now. Oke. Kalau begitu sekarang waktunya kita akan langsung berangkat menuju ke Land of Down. Let's go. Ya. Kalau memang seandainya ada, dia lawannya pakai glue bisa sih. Banyak juga kan yang ngelawan pakai glue ya untuk Hilda sendiri. Apalagi tadi Hildanya nih anti kendor nih. Di game pertama tadi kita lihat kena first blood loh. Tapi kayak nggak ada mental yang kena sama sekali. Tetap rotasi, tetap pegang jungle. Dan apakah memang mereka coba membalas agresivitas dengan agresivitas? Bedanya tadi mereka pakai Fanny. Mereka dari early udah bisa nge-damage tapi unbreakable. Hampir bisa dapetin kill. Kini masih ada Breath of the Ocean. Bisa kabar ini chefnya udah mulai diganggu juga. Dilawan? Jadi, ya. Dilawan? Vivian sendirian. First blood Vivian kali ini. Kalau di awal game tadi itu adalah Navilera, Ya, Vivian yang dapat. sekarang ini Kebalik ya. kebalik. Azab kah? Waduh. Bukan ya. Tadi kan Navilera diacak. Buset deh mereka masuk lagi tapi coba ada Navilera. Hampir saja tadi standing plan. Namun sekarang mereka akankah mengantarkan nyawa dan benar saja mereka masuk ke dalam sebuah jebakan yang mereka Shadow ciptakan sendiri. Tapi Shadow Kill sudah tercipta pula dalam area tersebut. Shadow. Dan Vival maunya berusaha untuk menyelamatkan diri tapi masih ada Chrono Dash dari Shell.
Wow, lagi-lagi Vival ya menjadi target mereka. Hadirnya tadi sang gold laner. Yap, yang Chef. kasih space lagi. Buset Chef. deh, sakit banget disambut kayak begitu. Oke, Cini. Langsung ada Tempest of Blade. Mau kabur ke arah mana dan tidak bisa. Weh, ini save. Mechanical Assassin-nya dahsyat sekali nih. Iya. Masak apa hari ini, Chef? Masak air. Biar. Hah? Biarin. Biar mateng, kocak. Biarin. Dan wah, Link setup turtle. Oke, ini bakal menjadi awal yang sangat-sangat baik. Tapi Vivian dia udah ngasih space, dia udah ngasih vision lagi. Dan Vival. Aduh, Vival ketempelan lagi. Vival rep-repan lagi. Ada waktu yang emang terbuang begitu banyak. Bahkan Navilera enggak sedikit HP pun bisa dikurangi dari dalam tubuhnya. Dan Vivian Jet Kundo. Tapi belum ada follow up damage begitu. Berarti bakal untuk sekarang. Hey! Dilompatin dan kuat Shadow. Ataupun tadi Avatar of Guardian yang memang sempat menyelamatkan sepersekian detik. Baunya naik tadi. Sempat Iya. grab juga. Jadi diajak terbang. Diajak terbang. Bang. Masih kayak gitu. Bang. Ikut ya. Dan ya secara positioning juga di bagian bawah ini dari Glue versus Hildanya ya. Lebih sering kita melihat Hilda yang join buat tim fight-nya dan di atasnya masih dibiarkan juga oleh Lah, jalan bareng nih. pemain-pemain dari tim Onyx. Ya. Ini hati-hati loh, Save. Kita tahu Link versus Hayabusa ya. Banyak sekali kejadian Link ini bisa hadir ketika nggak ada lagi shadow kill, nggak ada lagi quad shadow, dan itu bisa dapetin point kill yang lumayan free. Buset deh, Vival. Sakit banget. Tapi setidaknya Vival pun tadi masih berani untuk masuk ke dalam area dari Lava Gomo. Iya, cuma sayang tadi kalau menurutku ya dari Onyx mereka terlalu agresif juga sih. Di bawah menit 2 kan defense-nya turun pasti. Kalau nyebrang masuk ke dalam jungle musuh. Dan mereka terlalu banyak orang di sana. Ditempel lagi. Digas lagi. Kabur lagi Navilera kok. What? Terlambat Yoji. Mungkin tadi kalau waktunya pas bisa aja. Bisa ditendang dong ini. Oh enggak. Damage-nya masih kurang sih kalau buat kill Karapo. Dia nggak punya shadow kill, nggak punya rogue wave. Harusnya udah pasrah aja dulu. Oh ya, tapi itu dia ya. Kadita yang bisa menjadi salah satu jawaban juga untuk Iya. Hilda sebenarnya. Karena ketika dia masuk bisa di burst juga. Dan dengan bantuan assassin ya Hilda bisa tumbang. Efek sekarang. sisi yang baik lah ya. Iya, Juga. ngedelay kan. Dengan adanya efek knock up. Sebenarnya ya tinggal responnya adalah temenin gak sih Om? Ya, berdua ya. Hildanya, Pou mungkin atau Iya. ya dari Living. Oke. Boleh juga. Lagi nih ya. Avilera Gak kuat, jangan. Vival, gak kuat Vival. belum ya. Dicari lagi. Aduh, ya ketampol gak bisa pulang gak ada quad shadow. Selesai. Navilera in action. Lagi dan lagi ini mimpi buruk dari Vival yang belum selesai, belum dibangunkan juga. Tapi di sisi lain Save, dia harus sadar nih Assassin gak kuat loh lawan Glue ataupun Hilda. Iya. Waduh, oke. Ada 3 orang. What? Berhasil. Epic moment tercipta banget untuk sekarang. Ada Zaman Force dan mereka berhasil untuk bisa kembali ke keadaan. YP-nya berusaha untuk bisa kabur. Rhapsody langsung dikeluarkan begitu saja. Tapi Masalah Fumeko tadi mencoba untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan dan ke delay lagi. Udah jadi konsep 4 lawan 4 ya. Katakanlah Navilera yang akan selalu menempel ke arah Vival dan sisanya akan cari momen. ditendang dong. Oke, enggak ternyata. No. Terlalu Wah, over kali mungkin. Kalau di Waduh, kick, sakit juga tuh. buset deh. sakit. Navilera sakit ini, ada damage dia. Iya. Untung Cini tadi kena tuh, kalau enggak buset deh. Ya, itu ada objektif yang bisa diambil tadi dengan Onyx ya. Kalau enggak kesian deh pokoknya tim Vitality itu kali itu. Wah, tapi ini jujur ya dari Vitality, goldnya unggul dan nggak jauh loh. Dia akan cari terus Vival Ya, bisa-bisa. lumayan bahkan sih aku bisa bilang tadi mereka sempat tertinggal kan. Dan mereka tiba-tiba unggul 1000 gold juga. Cuman Linknya harus jadi perhatian khusus juga nih karena sudah mulai ada space buat Link bisa melakukan Ya. split push. Dan Turtle kayaknya akan diberikan seperti itu saja. What? Vivian? Flicker ya. Masih defensif tadi tapi Turtle bayarannya. Sementara di sisi lain ada orange buff yang terus di-invade. Iya. Save-nya bakal ambilin buat orange-nya. Lumayan sulit untuk tim Vitality. Dari sisi jungle-nya ya. Tapi dari sisi yang berbedanya ya jelas kehadiran Cini yang membawakan Kadita. Dikejarkah Kaditanya? Waduh. Oke. Ada water boom tadi udah langsung dibuat di situ. Masih bisa ya. Agak sedikit sabar sebenarnya untuk tim Vitality tidak akan memaksakan untuk bisa melakukan pick off play. 35 second, Turtle-nya akan spawn juga. Vivian di tengah dengan Chow. Belum ada setup dari Way of Dragon yang cukup manis juga. Jadi kita masih menantikan ancang-ancang dari Vivian dan Vival. 1v1. Yep. Vivian. Sekarang Chef. Oke. Ini temponya lumayan pelan ya, tapi Iya. jujur masih dipegang Vitality sih. Masih. Oke.
Zaman Force tadi terlihat drama tersebut dan Shell. Shell? Untungnya masih bisa selamat. Dia buang spell ya, buang spell juga tadi. Navilera ada di mana-mana. Ada berapa sih Navilera ini? Satu doang Bang. Tapi memang Tuh nempel lihat maju terus lagi, tuh. maju lagi, nempel lagi. Vival? Hehe, hampir saya tapi untungnya tadi langsung ditendang dengan Wave Dragon dan berhasil. Jauhkan Navilera dari Vival. Bahkan sekarang Cini tertangkap basah kah? Bisakah dia kabur dari tersebut? Cini masih berjuang dengan Masih ada ya, satu movement yang dia milikin. masih ada skill dari untuk kabur juga. Ya, tapi itu dia memang job desk dari Navilera adalah untuk membayang-bayangin dapat poin kill itu bagus. Tapi kalau tumbang terus-terusan juga semasa melakukan progres tersebut. Waduh, sabar Oh, save, sabar sakit save. juga tuh ya. Sabar itu pada berbeda. Yipi. Selamat. Tapi ada Vivian. Mencoba flicker kah? Tapi Revitalize. sejauh ini tidak ada flicker dari Vivian. Ya, masih ada Revitalize juga tadi yang mengurungkan niat langsung. Tapi kalau Navilera pukulnya Fumiko agak berat ya. Lumayan keras juga nih. Beda kasusnya kalau mereka coba hit ke arah Hayabusa. Nah, dan juga sekarang Navileranya juga nih sudah mulai ketinggalan level kan dibandingkan EXP dari tim Vitality. Kelihatannya satu level udah berdampak banget. Tapi satu level ini nggak berdampak ketika dia ngejar Haya sih. Iya, karena Haya pasti dicari terus-terusan, tapi di belakang Navilera juga ini bakal Oke. dibayang-bayangin dengan yang Ini lain. dia, Chef. Udah Tempest of Blade, tidak ada lagi. Namun dari turtle-nya berhasil sudah maka Vivian mencoba untuk bisa mendapatkan tadi ke arah satu play. Tapi kehilangan dari momentumnya. Fumiko flicker ke tempat yang berbeda. Tapi masih ada Divine Sword dan langsung aja Shadow Kill membalaskan itu semua. Dan Chefnya pun berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Wah, terlalu bernafsu tadi. Udah dapetin turtle dan mereka mau dapetin poin killnya juga. Hati-hati, tim Vitality masih pegang goldnya, masih pegang keuntungannya. Dan Onyx mereka harus sadar, berbeda dengan game sebelumnya, bukan Fanny, Link ya damage-nya memang ada tapi nggak sembarangan masuk. Ya. Tapi sekarang memang agak sedikit bisa dikejar sih, dan meskipun ya dari fight-nya kita melihat sekarang Onyx agak bisa mengimbangi. Namun dari sisi goalnya tim Vitality mereka tetap berlari loh. Ya, dipegang ya. Jelas. Ya, unggulnya juga unggul-unggul yang lumayan gitu loh. Dengan under pressure-nya mereka loh, dengan gebrakannya Navilera tetap kayak 2000 stuck loh. Malah mau naik ke 3000 ini. Iya. Oh, pelan dan pasti lah ya. Mereka bakal ngegulung juga, terutama untuk Chell sih. Chell-nya dapetin space banyak. 1500 Starlium, ya. Feather, mau ke Holy Crystal. Wow. Si Halberd di item pertama untuk Yipi. Oh, what? Trapping. Wow, trapping. Oke. Ini sudah Ini dia waktunya membalas. Navilera masuk dalam rumputan, sanggupkah? Ih, sanggup. Masih selamat ya. Tapi ya balik lagi sih, trapping yang sudah mulai berhasil dari tim Vitality yang membuat Onyx sekarang lebih tertekan juga dan mereka nggak bisa keluar enak ya. Cini ini akan selalu mengisi rumput kosong dan membuat sulit dari Onyx untuk bisa selalu menyeberang. Susah untuk save-nya juga ya. Ini balik lagi ada Kadita yang bisa nge-trap terus menerus. Ingat, Kadita itu nggak butuh set upper dan Cini. Waduh, sakit banget tapi. Coba lihat Po. Mencoba untuk bisa mengejar Fatal Guardian tadi. Connect ke arah satu player akan ke Fumiko. Selamat dan Fumiko. tidak. Ada satu stack yang bisa didapatkan oleh Yipi. Terlalu dalam tadi ya. Masuk ke dalam turret juga ada Agro dari turret dan Vivian. Ini akan jadi mata terus untuk Vitality. Yap, dan mereka sepertinya akan langsung all in nih. Ke area dari Lord kah? Langsung Enggak kah? ternyata. Secepat ini kah mereka 4 lawan 5 ya? Memang unggul dari jumlah tapi mereka harus cari poin kill dulu. Langsung, oke. Ada Cini. Ada Vivian mencoba untuk ke buying time. Cini meleset. Namun Shell di tempat yang berbeda mencoba untuk bisa masuk. Dan sekarang coba lihat Navilera kembali lagi menjadi satu tembok utama untuk Onyx. Walaupun untuk sekarang Navilera aja berhasil Vivian. dihilangkan. Tapi setidaknya mereka mendapatkan langsung ke arah lot tersebut. Dan sekarang Pau-nya malah langsung menghilang dengan sangat cepat. Dan sekarang Cini down. Tapi double kill berhasil didapatkan oleh Shell. Mencoba untuk bisa mengurangi kuantitas player dari Onyx. Pertukaran yang terlalu banyak ini untuk Lord yang didapatkan. Memang poin kill bisa diamankan juga oleh Onyx. Tapi sayangnya lihat semua temponya bergerak. Mereka tim Vitality harus mode defensif dulu. Ya mereka pegang semuanya dan kalau kita lihat di sini ya untuk usaha dari Navilera memisahkan tim fightnya sudah bagus banget. Dia sempat untuk bisa pegang ke Vivalnya tapi dia harus tumbang juga. Dan ya Vivian tumbang tapi lihat bagaimana Yipi harus menyelamatkan diri dia dengan sebuah Purify. Dan di belakangnya tertahan ternyata ada yang tidak bisa kabur di belakang sana. Oke, ini akan dimaksimalkan untuk Lordnya. Buset Mereka deh. berpisah. Diberantemin lagi, coy. Wih, save-nya ini berani banget save. Chef. Nyari bahan makanan di situ. Waduh. Harus Oke. tangkap ya, harus Tempest of Blade tadi dia. Iya, sebenarnya PR dari Onyx adalah bagaimana cara untuk mengecek ke dalam rumput nih untuk bisa mencari Cini. Karena aku ngeliatnya dari tadi Cininya masuknya blind spot terus. Makanya ini Navilera nyari Vival, Cini nyari save. Nah itu dia ada Ini akan pertukaran. terus kayak gini om.
Dan Level ya, 11 unggul. ya so far memang dengan keunggulan dari Lord juga ini masih cukup menguntungkan ya untuk Onyx. Ini dibiarin Lordnya. Lihat cellnya. Makanya ini Super Minion bakal diproduce terus-terusan loh. Whip, Cabut-cabutnya ada glue. cabut. Pindah. Ada Masih banyak dari Lordnya. Nomaden ya, emang Nafilera nih hidupnya ya. Dari satu rumput ke rumput lain. Hati-hati loh, ini ada Cini kan. Buset, diajak Pak Iwan nih. Oke, satu hit terakhirnya. Vival. Nah, menjadi sebuah kerugian untuk Vival. Shutdown. Shutdown. Bahkan tempatnya berbeda. Gagal tadi seperti Echini untuk bisa mendapatkan 1 point kill. Dengan tenaga di bagian tengah, Onyx kembali mendapatkan momentumnya. Wow. Gol ketarik om. Ya, dan jangan lupa nih karena tadi lama ya clear juga di bagian bawah. Ya Super Minion masih tetap ada tadi untuk Onyx di bagian mid sehingga mereka bisa mendapatkan mid turret. Sebuah poros yang cukup penting dan tim Vitality sudah mulai kegusur juga. Goldnya dikejar sekarang. Dan Chell, Divine Glaive. Ini Chell-nya juga jadi masalah sih nantinya ya. Iya. Dari tadi masih belum terlihat ya. Belum Cell kelihatan, yang betul. nge-damage habis-habisan gitu. Lebih ke team fight yang berlari-lari terus. Jadi Cell-nya susah untuk ngejar. Dan nggak ada damage-nya. Tapi Immortal langsung, ini nggak pakai lama om langsung Immortal. Iya, mau nggak mau sih untuk poinnya juga. Lumayan nyawa tambahan. Dihajar dong. Sakit banget. Aduh. 1, 2, 3 ya. Po. Telat. Telat kali ini, Revitalize sudah dibuka. Tepat di belakangnya. Ada Fumi Eko, tapi barusan terlihat mereka semua akan langsung lari terhadap Yipi. Akankah Yipi bisa selamat? Tapi Yipi ketarik, Yipi masih berusaha untuk bisa mengatakan damage. Vivian mencoba untuk bisa mendekat dan sekarang Yipi udah gak selamat lagi sama Paul dan langsung dibentangkan di dalam area tersebut. Dan Paul Immortal hilang, tapi di bagian bawah coba lihat ada Chef 1v1 situation. One Shadow, Oh my God. hampir saja Vival menjadi korban, hampir saja. Oh my god, save. Dia dapetin best turretnya. Dan Lord sekarang yang terbuka memang, tapi Nafilera kembali. Mata dari Onyx sudah ada. Apakah berani untuk kontes atau save? Dia akan dorong bawahnya lagi. No retribution. Waduh, ini adalah lane jauh untuk Vitality. Akan menjadi sebuah bahan pikiran juga untuk mereka, Chef. Akan memotong langsung, wave ini di bagian tengah. Dicuekin. Lordnya dibiarkan begitu saja, Nafilera akan pulang. Tapi sejauh ini, ada pergerakan dari Chef di bagian tengah. Nggak bisa. Nggak bisa lagi. Kalau dipaksa pun tadi nggak bakal keburu. Dan resikonya juga malah lebih besar ya. Yap. Dan wow. Sangat-sangat ketat sekali ya. Dan Chef tadi berhasil untuk mendapatkan bottom base turret. Itu good trade ya. Yang bisa dilakukan oleh Onyx. Dan sekarang mereka harus bisa fokus untuk defense terlebih dahulu. Dari sisi front to back-nya yes bisa, tapi dari map-nya juga sekarang lihat bagaimana kondisi yang terjadi di sini karena sedang ditunggu juga dari Kadita yang akan memaksa kalau ada yang defense di bagian bawah ini akan ada kejutan tersendiri untuk Onyx. Oke, hampir saja mereka tadi mendapatkan momentumnya, tapi pintarnya adalah Vitality bisa ngebalikin keadaan lagi. Tapi dari networknya berkurang. Kalau tadi di angka sekitar 2.400 sampai 2.900, sekarang hanya sekitar 1.000 aja dan langsung diajar. Vival akankah bisa selamat? Dan tidak bisa, Vival terjebak. Vival masuk dalam perangkap kematian. Tapi Nafilera langsung saja kabur. Ditendang ke tempat berbeda. Nafilera down. Zaman Force ya. Ketika Zaman Force dibuka, di situ udah pasti ada korban satu. Tapi seenggaknya lagi-lagi waktu yang dibeli oleh teman-teman dari Onyx ini membuat Lord bisa di-clear. Mereka dari jumlahnya juga setara dan hati-hati nih dicepit. Karena tim Vitality, Harithnya ada di atas. Oke, Harith jauh, tidak ada satu damager utama yang dimiliki. Dan sekarang waktunya, hey Cini, sempatkah? Dan sekarang Cini ada Petrify, tapi satu damage Sakit terakhir banget. dan masuk. Cininya down. What? Dan ya Onyx mereka sudah mulai mengejar juga pelan dan pasti sih sebenarnya. Ingat, ini adalah Link. Late game Link akan sangat sulit untuk bisa menjaga dia hanya dengan satu pemain. Minimal nih ada 2 untuk bisa pegang dia. Karena dari tadi juga ada potensi untuk bisa melakukan solo kill terhadap Vival. Dan itu nyaris terjadi loh. Ya, ini masalahnya Cininya pun. Dia buru-buru banget om. Ketika kena Link, dia Buset. panik. Nafilera lagi. ketendang lagi, Nafilera down lagi. Tapi di belakangnya coba lihat, mendadak 5 player berkumpul, Nafilera down. Cel. Tapi setidaknya IP-nya berhasil untuk dihancurkan. Dan Cel-nya pula langsung menghilang. Tidak ada satu damage utama lagi yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Vitality. Bakal untuk sekarang coba lihat Vivian yang buka-buka mana. Dan Vivian-nya down. Livy hilang. Hanya saja Vival untuk kali ini bisakah bertahan. Vival menghilang juga. Chef berusaha untuk bisa Yoji. mendapatkan Javatar of Guardian menjadi lepas. penyelamat kah? Dan lepas. Oh my god, save! What a play!
Link dari Save yang benar-benar mengacak-ngacak Vitality. Apakah ini jawaban dari Ratu yang tidak pernah tertandingi lagi? Wow. Save muncul, memberikan angin segar bahkan untuk Onyx dan regenerasi dari Sinladis yang sangat-sangat terlihat nyata. Itu lifesteal-nya kenceng juga tadi buat Link-nya. No glowing? Dia No udah, domi? dia udah survive akhirnya full. Oke, kalau kita melihat dari paling bawah, YP full item juga. Dan Onyx, tamparan yang sangat luar biasa diterima oleh tim Vitality tadi. Mereka berhasil untuk menang tim fight besar. Ngejar ketertinggalan gold. Dan ini akan semakin panas lagi dengan Lord yang sudah mulai spawn. Ini ya akan ada pilihan untuk tim Vitality. Apakah mereka akan berusaha untuk mengkontes Lord ini? Karena ingat, base mereka bagian bawah sudah bolong. Ini bisa dimakan lo Fumieko lo, hati-hati. Dari Save dia pasti udah sakit banget. Ya. Dan hari tadi muncul di atas di komit sepertinya konsil. Oke, ada konsil tapi Kelihatan. terkena. Wah, efek feel yang begitu baik kena 2 orang langsung dan Cini pergi ke arah yang tidak seharusnya. Namun Lordnya berhasil diamankan dan Vival down. Menjadi keuntungan untuk Onyx. What? Wow. Vivian? Dicari. Oke, dicari. Cininya kabur. Oh. Cininya mencoba untuk bisa menyelamatkan diri. Tapi ini harusnya walaupun nggak bisa di-kill. Tapi Cini tidak diperbolehkan pulang. Sabar. Mencoba untuk bisa mendapatkan lagi karena Cini. Run. Di belakangnya coba lihat ada 2. Maut yang siap menjemput Lord di bagian bawah, di bagian tengah sendiri. Tapi setidaknya Cini pun masih berhasil pulang lagi ke rumahnya. Aduh, harus reset lagi sih karena sebentar lagi respawn time dari Vival hadir. Top lane akan Buset deh, dituju. ada di pacuan banget untuk sekarang. Petrify dikeluarkan, tapi barusan ada 2 pergerakan yang cukup baik, tapi chefnya berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Apa yang sekarang? Ada Zaman Force langsung dikeluarkan, waktunya untuk pemain dari Vitality mereka bisa membalikkan keadaan dengan adanya sebuah serangan akan mereka lakukan pula. Wah. Avatar Guardian tapi tidak bisa dikeluarkan pula. Avatar Guardian tidak konek siapapun, mereka harus mundur menyisakan 3 player dengan Immortal di dalam tubuhnya. Setidaknya mereka masih akan kabur dan menjadi sebuah blunder lagi. Masih dipaksakan bahkan di bagian depan Navilera pun tumbang. Lord bisa di-clear dan tim Vitality masih bisa bertahan. Oke, fokus ke satu pemain tadi. Membuang begitu banyak waktu mengejar Cini seorang diri. Ingat, investasinya ada di Link yang full damage. Dan mereka fokus ke satu pemain yang nggak bisa didapetin sama sekali. Dan bahkan terlambat untuk naik respawn semuanya pemain-pemain dari tim Vitality. Dan akhirnya kita melihat apa yang terjadi. Sebuah small decision yang ternyata impact-nya besar dan itu bisa diambil oleh tim Vitality. Oh wait, di live-nya masalahnya cukup serius. Waduh. Waktunya Vitality kembalikan keadaan. Coba lihat IP-nya pun masih berhasil kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Tapi Vival berhasil selamat, berhasil mundur. Dan best turret tidak hancur. Mau dihajar lagi kah? Mau dibalikin lagi kah ini? Mereka harus tunggu respon dulu sih, seenggaknya tunggu Navilera. Mereka unggulin jumlahnya terlebih dahulu. Masih berlanjut. Gold memang dipegang Vitality, tapi lihat tempo dari Onyx tidak turun sama sekali. Iya, ingat ya, dengan menit seperti ini ya, mungkin selisih dari 3.000 gold, 5.000 gold juga. Tinggal bagaimana cara mereka melakukan team fight. Karena untuk selisih gold seperti itu ya, jual beli item pasti. Yap. Diambil lagi parkolnya. Ini bikin Hayabusa akan kekurangan dan hati-hati Cel. Oke, Chef. Hampir saja Chef dimasak di atas lebih Livi. Winter Crown. Bahkan tuh sekarang ada pertemuan terjadi. Livinya pun langsung dihancurkan. Coba lihat. Ada Navilera yang terjebak di antara beberapa pemain. Tapi Chefnya di bagian tengah. Mencoba untuk bisa menghancurkan karena satu bestar utama yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Vitality. Dan sekarang Chef Tempest of langsung dikeluarkan pula. Shadow kill. Satu terakhir. Tapi Chef mencoba untuk kabur dan selamat Chef. Memasak apa hari ini? Masih bisa selamat save. Permainan yang sangat-sangat brilian. Yap. Link yang di luar ekspektasi, Om. Yap, karena dia benar-benar potong juga tadi untuk di area mid-nya. Dan banyak dan begitu besarnya untuk efek lifesteal yang sudah dipegang dengan Chef itu sendiri. Vivian jangan sampai kecolek dengan Chef. Oke. Vivian. Ada Immortal. Aduh. Ini sama-sama nahan, sama-sama kuat juga. So ya, mungkin akan ada downtime untuk kedua tim ini. Karena kita melihat dari posisi yang jauh, Vival masih ada di ujungnya untuk bisa dorong lane yang jauh. Wah ini gila banget dia SF mainnya. Tapi sekarang Poe langsung diajar sampai habisan. Ada Zaman Force yang udah langsung dikeluarkan. Tapi Navilera di bagian belakang mencoba untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Shell. Shellnya pun masih bisa menari di atas. Zaman Force yang memang dia ciptakan sendiri. Avatar Guardian yang gak connect karena siapapun. Bahkan sekarang Fumieko akankah mendapatkan satu player. Tapi pada berbeda. Chef. Satu terakhirnya Chef. Masih berhasil kabur. Ada Vival yang siap mengejar di bagian belakang. Tapi terlalu jauh. Masih aman.
Ada lifesteal juga yang berhasil untuk didapatkan dan semakin sengit ini sekarang karena untuk tarik ulur yang terjadi di Evolve Lord juga belum terjadi ya. Hanya dengan poking untuk berharap adanya teamfight yang terjadi juga dan Chef akhirnya kembali untuk bisa join the battle. Buset. Nyaris dapat itu. Nyaris. Dipentung ya. Purple buff yang terkena juga. Dan kali ini sudah mulai start. Dari Onyx mereka standby dengan 4 pemain mereka dekat dengan Evolve Lord dan lane yang jauh. Masih ada Vival yang kita tahu Vival di sini untuk aksesnya. Langsung dialin aja Om dan Vivian. Flicker. Cel. Namun sekarang Yipi dalam posisi yang cukup baik. Cel. Yipinya siap untuk bisa mengantarkan damage-nya. Tapi ada Livi di depan berbeda malah menjadi korban pula di dalam satu kerumunan Save down. pemain dimiliki oleh Onyx itu sendiri. Ada 2 player yang tumbang sekarang. Livi tidak ada, Chef tidak ada. Mereka hanya bertiga. Po berusaha untuk bisa pulang. Tapi Yipi masih bisa mengantarkan damage-nya. Fumeko menjadi orang terdepan. Bahkan sekarang Vival masih mencoba untuk bisa masuk dan juga mengantarkan dari Shadow Kill yang dia miliki. Napator Guardian membuat Pou bisa selamat. Wave Minion akan diantarkan masuk. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang kedua. Sampah untuk kali ini Shadow Kill dikeluarkan pula tapi masih ada Winter Crown dan Wave Minionnya pun akankah hilang. Vivian kehilangan Immortal untuk kali ini. Vivian bisakah dia menyelamatkan diri dan Vivian masih berhasil kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Tapi Minion datang kembali. Ada satu Wave Minion dan dinilai akan mengantarkan kemenangan untuk Vitality dan mereka berhasil game. Satu sama mengejar kali ini Vitality. Pertarungan sengit yang diberikan dari Onyx mampu diselesaikan ternyata dengan kemenangan dari Vitality. Cukup tenang, cukup deg-degan. Namun mereka membuktikan juga bahwa mereka tidak semudah itu untuk ditumbangkan. Iya. Dan memang untuk pengejaran tadi sih yang menjadi mahal untuk Onyx juga. Kayak mereka ada chance. Kalau mungkin mereka bersatu tadi. Yap. Ternyata mereka cukup split membagikan damage-nya juga dan Onyx berhasil keluar ya dari ujung jarum. Harus turun ke lower bracket. Angka kembali sama sekarang. Wow, ini tim Vitality maksudnya. Saran saya. Oke. Ben Fanny dan Link. Saran saya. Tapi linknya kuat banget tadi. Saran saya. Oke. Ben Fanny dan Link dan kuat banget. 3 band. Kasih apapun yang Onyx mau. Ben, Hilda, Link, Fanny, selesai. Atau kalau nggak ban Hildanya aja sih. Hildanya masalah di early game tadi. Iya sih, Karena masalah kayaknya penghambat follow-up-nya. tadi kan. Ya itu menghambat ya 2 kali kan. Bisa Tapi lihat kita Hayabusa lihat. kehambat. Apakah Onyx hanya akan Main di bertumbuh Hilda sama di Hilda doang? Enggak dong harusnya. Oke, tapi kalau kita bicara soal pengganti Hilda yang bisa menahan Assassin siapa lagi? Chow X. Susah juga nih, coba udah dipakai Vivian cuy. Enggak, maksudnya Hilda di band. Onyx yang ngambil Chow itu Chow. XP. Sama konsepnya kan. Bisa. Atau Khalid? Sebenarnya Khalid masih oke sih. Khalid ya. Kayaknya bakal ada juga yang masih disimpan. Tapi gue bukan masalah Hildanya oke ganggu banget ya. Itu mekanik Link Tapi mekanik linknya yang menurut gue itu nggak semua orang bisa. Iya, dia datang di Fine Sword langsung Vince Voice. Waduh. Tempest of Blade ya walaupun memang 4 pedangnya nggak perfect 4 Nggak pedang apa-apa, ya. ambil 2 cukup. Tapi ya kan. 2 terus Ya, Twin 2, Voice-nya 3. timing masuk itu kayak Oke. mechanical yang gila banget. Oke, langsung kita panggil untuk helikopter kita silakan keluar ya. Ayo tolong Lagi-lagi helikopter, dengan tolong, game kita time udah lemas helikopter yang cukup tolong. panjang. Nah, Nah, itu udah. Cet, 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 cet. Ini helikopter apa drone sih sebenarnya? Ya dua-duanya lah ya. iya. Oke. Helikopter drone ini. Tapi kayak 450 lah saya ambil. Oke, dan ini Vival memang cukup kesulitan di early game ya. Bagaimana kehadiran dari Hilda sering membuat dia patah juga untuk arah serangannya. Dan Onyx mungkin chance mereka kayak decision making. Jangan ngelihat mereka sudah bagus secara mekanik, secara mungkin implementasinya. Cuma decision making mereka yang akhirnya membawa mereka nggak bisa untuk end game tadi juga. Meskipun ada jendela yang terbuka untuk mereka bisa maksimalkan. Dan di bagian bawah ini luar biasa sih antara Chef yang masuk dan nyaris juga Vival untuk tumbang untuk yang kedua kalinya. Lihat pedangnya diambil untuk bisa kabur lagi kan dengan Defiant Sword-nya. Dan momen-momen masuknya Chef ini momen-momen yang tepat juga karena untuk targeting dari dia ini Link yang susah untuk bisa di-handle nih, apalagi masuk ke late game seperti ini ya. Sakit banget lagi. Ini defensive itemnya mereka juga memang nggak terlalu banyak physical ya Om ya. Iya. Kayak sakit banget nih ya. Iya, sakit gitu loh. Sekali tusuk hilang 2 kotak, apalagi attack speed-nya kenceng kan. Iya dan ini gila banget sih. Pas Iya. banget IOG datang, terus ada lifesteal dari minion, Iya. dimajuin lagi bisa, tapi ya selamatnya itu loh yang mahal. Ya, berdarah juga kan dari dia. Ini bahkan Vivalnya Ini juga shadow kill. ya, nyaris tumbang.
masih bisa kabur loh, tapi tadi dapat darah lagi dia. Iya, karena nggak ada glowing kan dari Kadita, nggak ada glowing, nggak ada si Albert juga dari Iya. rival. Dan terus kalau sampai late game seperti ini ya, ini kita ngelihatnya mungkin dari posisinya Cini juga sudah mulai sering terekspos sebenarnya. Dia bakal masuk lewat kiri, dari rumput bukan dari bawah atau mungkin bukan dari atas juga. Dan ini terlalu sedikit untuk bisa melakukan defense ya, karena 4 melawan 3 sudah lebih daripada cukup. Di bagian belakang hanya ada Cini yang melakukan defense sendirian. Oke, dan akhirnya bisa menyamakan kedudukan. Yap. Vitality. Seru-seru. Ya, tidak semudah itu. Fergus. Seru. Seru. Tapi ya balik lagi ya kalau ngomongin soal Vitality, ya berarti mental mereka masih bangkit ya. Ya. Cuman untuk draft kayaknya harus lebih Kayaknya- direvisi lagi. Ya mereka harus lebih expect lah apa yang bakal dilempar dengan lawannya juga. Dan kita akan melihat untuk MVP di game kita yang kedua dari tim Vitality, siapakah yang layak untuk mendapatkan MVP tersebut akan jatuh ke... Wah ini susah sih kalau kita bicara pilihan ya. Cel doang. Ya Cel Satu-satunya aja. yang mau nggak mau. Tadi dia ya Nah, aku kira untung-untung. Haritnya aku kira tadi dipegang dengan Oni. Karena mereka Itu. Gue juga bingung apa ditanya mungkin Om. Yipi. Granger atau Harit? Granger deh. Nah, itu mungkin Om. cringe. Oke. Hanya satu death untuk Cel juga, dan terlepas memang untuk Haritnya yang bisa ngedeal damage banyak. Zaman Force dan juga spam skillnya dia. Magic Shoes, Enchanted Talisman, Divine, Holy, Starlium, dan juga ada Feather of Heaven. Sangat jadi sekali untuk Cel dan hanya dengan sekali terpick off. Dan Cini ini sangat kerja keras sekali sih buat Cini. Kalau gak ada Cini menurutku Hildanya Navilera ini bakal owning banget ya. Yep. Mulai dari awal juga, dan untungnya bisa di stop tadi early game. 185.549 poin damage yang dihantarkan apa-apa. Banyak sekali. Kalau ngomongin Harit late game itu cuma udah timing zaman Force titik. Ya, itu aja. Sampai pakai buku dia Om. Biar zaman Force cepet ada ini. Kayaknya itu yang terakhir deh. Iya. Atau sebenarnya karena mananya juga habis sih. Om. Iya, Berarti bisa jadi sih. panjang. Kayak Panjang banget. dia mau push juga tadi kan. Dan ya ini dia dari sisi main Navilera tumbang 9 kali, tapi job desk yang dijalankan sudah lebih daripada cukup. Buat Navilera ya tadi nempelin aja terus nih Hayabusa yang kena secara terus-menerus juga. Sedangkan siapa nih dari sisi Yipi-nya, kayaknya dari Granger-nya tadi nggak terlalu bisa kasih damage juga sih. Aku jarang ngeliat. Dan kurang banget damage-nya Om. Iya, cukup kurang tadi, minimal mungkin ya buat Yipi. Aku lebih sering ngeliat Chef yang benar-benar sangat memasak sekali ya. Wah, chef sih gila ya. Ya, Chef masak apa hari ini gitu. Iya, chef masak apa? Itu memang karena memang defensifnya juga lumayan nggak kuat Om. Vivian dia nggak punya blade armor. Dari dulunya ada blade armor tapi ya kayaknya satu-satunya yang nggak bisa ditumbangin dulu. Sama nggak ada glowing bener Om. Anti regennya nggak ada. Pantas life steal-nya langsung kenceng banget tuh Chef tuh. Iya, makanya kok bisa ya satu Divine Sword balikin 1/4 HP, gimana Iya. caranya? Ini caranya Om, nggak Nah, ada itu anti regen. Gak ada anti regen sama sekali, gak ada Domi, gak ada glowing one, ini kan gak ada si Albert. Nggak ada. Gak ada sama sekali, itu dia. Itu kenapa sebenarnya kita melihat set 2 kali langsung setengah, Penuh lagi. balik lagi dia. Gebuk apapun naik lagi. Tuh. Tapi IP juga kelihatan nih, nggak ada damage, nggak ada penetrasi item dia. Dia udah ke utility item tiga-tiganya Rose Gold Winter Imo. Oke. Damage-nya dari mana? Tapi skill-nya Chef ya, 829 GPM, angkanya cukup tinggi untuk game time yang panjang juga. The Boss Lady masih dipegang oleh Chel. Harit tidak terbendung sama sekali, hanya dengan satu death juga. The victim Navilera nih yang kegebok nih terus-terusan. Navilera sih. Iya, tapi tugas dia udah bagus banget. Keren Satu banget. poin kill tadi tuh udah keren dan bisa membuat Vival geger otak Kan. sebenarnya. Benar. Kacau Onik benar-benar menunjukkan ini adalah mentality dan juga pengalaman setelah kami disiksa di MDL season 11. Iya, Kami bawa ke Sin Ladies, ini dia. lihat pengalamannya juga. Gila mainnya cuy. Mekanikal mereka luar biasa, Yes. makro playnya mungkin ya minus pasti masih ada lah. Tapi peningkatan itu yang udah terlihat dari Onik. Gue nggak tahu sih, tapi save. What? Kayak gue ngelihat gimana ya? Ya sering banget ngelihat saya pakai